jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, saya yang terasa beta dan Bapak Ibu telah masuk pada minggu terakhir dalam perhitungan tahun gerejawi. Dan kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Beta dan Bapak Ibu dengan seluruh perjalanan kehidupan katong semua. Karena itu Bapak Ibu, tepatlah jika dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengisi setiap detik kehidupan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengisi perbuatan-perbuatan yang berguna di tengah-tengah kehidupan beta dan Bapak Ibu untuk menjadi berkat dimanapun katong berada. Perjalanan 52 minggu di tahun 2020 ini bukan perjalanan tanpa masalah. Dan sepanjang tahun ini kita diperhadapkan dengan ancaman pandemi COVID-19 yang telah mengorbankan sekian banyak saudara kita. Bahkan telah dampak pada semua sendi kehidupan. Kehidupan beragama, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tetapi karena pertolongan Tuhan, katong orang-orang percaya beta dan Bapak Ibu harus terus melihat dan memaknai kebaikan Tuhan dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu. Seberat apapun pergumulan atau seberat apapun ancaman yang beta dan Bapak Ibu akan hadapi. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dan mengawali perjalanan baru di tahun 2021 dengan perjamuan kudus di awal tahun. Suatu perayaan Kristiani yang mengingatkan beta dan Bapak Ibu bahwa katong orang percaya harus tahu dan menyadari sungguh bahwa kasih Allah akan terus menyelamatkan beta dan Bapak Ibu melalui kematian dan kebangkitannya. Kasih Allah yang telah membuat beta dan Bapak Ibu untuk terus menjadi anak-anak Allah yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan buat bagi beta dan Bapak Ibu. Untuk itu khotbah di saat ini ajak beta dan Bapak Ibu untuk selalu bersyukur sesuai tema minggu kita. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Bapak Ibu, ketika ketum baca pembacaan firman Tuhan di saat ini, ketum bisa melihat bagaimana kehidupan orang Israel. Umat Israel seperti terperangkap di tengah-tengah ancaman bahaya. Di mana dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, ketika mereka dibebaskan dari penindasan dan perbudakan, mereka berpikir mereka bahagia, mereka sukacita dan terus berjalan, tidak ada ancaman dan tantangan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan menapaki hari-hari hidup mereka, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Penindasan pada saat di Mesir belum berakhir dengan ancaman-ancaman yang mereka hadapi, yang mana mereka diperhadapkan dengan ancaman. Di belakang dong ada kereta, di belakang dong ada kuda, di belakang dong ada orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun untuk datang dan akan membunuh mereka. Mereka berusaha untuk melarikan diri dari ancaman orang-orang Mesir. Tapi bagaimana mereka mau melarikan diri sedangkan di depan mereka ada laut Teberau yang terbentang luas. Dong sih bisa lewat laut itu. Dan ini menjadi ancaman bagi mereka sehingga mereka bersungut kepada Musa. Dong bilang for Musa, yang ada kuburan kah di Mesir sampai mesti bawa katong sampai di sini. Karena orang Israel tahu dong akan mati di tempat itu. Orang Israel tahu dong punya kehidupan akan berakhir di tempat itu. Karena mereka tidak bisa menapaki perjalanan ke depan. Bayangkan laut yang luas, bagaimana dong mau melewati. Di belakang pasukan Mesir ada dan mau ingin membantai mereka. Mereka bersungut-sungut. Musa bilang tenang, pasti ada pertolongan. Tuhan akan menyatakan kasih di tengah-tengah ketorang semua bagi bangsa Israel. Musa sampaikan. Tapi bangsa Israel bersungut. Kenapa dong bersungut Bapak Ibu? Kenapa bangsa Israel bersungut? Karena mereka hanya lihat persoalan yang mereka hadapi. Karena yang mereka lihat cuma laut besar yang di hadapan mereka. Dong bersungut.
Dong mengeluh kepada Musa. Karena dong cuma lihat persoalan saja. Dong cuma lihat laut besar di muka saja. Lalu Tuhan pun menegur Musa. Tuhan pun menyampaikan kepada Musa dalam firman-Nya, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Teguran itu sesungguhnya kepada bangsa Israel yang takut, tidak pernah menyadari akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi bangsa Israel yang sudah panik dan tidak tahu mau bikin apa ketika ancaman datang dan diperhadapkan bagi mereka. Dan perintah Tuhan untuk berangkat adalah perintah untuk tetap maju menghadapi tantangan dan ancaman. Sebab mereka tidak sendiri, Tuhan Allah menyertai mereka. Ayat 16 bilang, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya." Apa yang terjadi di tengah ancaman? Di tengah-tengah kematian dan kegagalan ada jalan kehidupan yang terbentang. Dan itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dan karena itu harus bersyukur. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, beta dan Bapak Ibu harus bersyukur. Tetap bersyukur apapun yang katong alami. Dan katong melihat sejarah perjalanan Israel, kebaikan Allah yang membebaskan, kebaikan Allah yang menuntun dan menyelamatkan umat Israel terlihat dalam peristiwa ini. Untuk itu bagi bangsa Israel senantiasa ada dan terus ada dengan ungkapan syukur. Karena banyak hal atau kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, peristiwa penyeberangan Laut Teberau menjadi titik balik dalam sejarah Israel. Bila sebelumnya mereka berada di bawah kekuasaan Mesir. Disitulah mereka menyadari bahwa Tuhan sengkas tinggal dong. Dong selamat, umat Israel pun, umat Mesir pun tidak ada satu orang pun yang diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Mereka bebas dari ancaman. Bagaimana beta dan Bapak Ibu? Sepanjang tahun 2020 ini, bagaimana beta dan Bapak Ibu? Sempurna ada ancaman? Sempurna ada tantangan? Sempurna ada persoalan? Beta pikir tidak mungkin. Beta, Bapak Ibu jemaat, katong semua pasti diperhadapkan dengan ancaman. Dan pasti juga beta dan Bapak Ibu kadangkala mengeluh. Beta dan Bapak Ibu kadangkala bersungut karena persoalan terlalu besar. Beta dan Bapak Ibu selalu mengeluh dan bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Karena di tahun 2020 ini menangis terus. Di tahun 2000 ini anak-anak gagal. Di tahun 2000 ini pergumulan, 2020 ini pergumulan belum terjawab. Pasti katong bersungut. Kenapa katong bersungut Bapak Ibu? Kenapa beta dan Bapak Ibu bersungut ketika diperhadapkan dengan tantangan? Karena katong selalu melihat persoalan itu. Karena katong selalu melihat ancaman itu. Karena katong selalu dan hanya berfokus kepada tantangan itu. Dan pada akhirnya katong duduk menyesal. Penyesalan diri. Dan tidak berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Dan tidak pernah menyadari bahwa Tuhan yang katong sembah ini, Tuhan yang katong percaya, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat di tengah-tengah kehidupan beta dan Bapak Ibu. Tuhan yang katong percaya ini, Tuhan yang sanggup menghapus air mata dan mengangkat beban hidup beta dan Bapak Ibu. Kadang-kala beta dan Bapak Ibu yang percaya itu. Tapi katong sudah ada di minggu terakhir ini Bapak Ibu, itu karena apa? Bukan beta dan Bapak Ibu kuat. Bukan karena beta dan Bapak Ibu punya uang, tapi karena kebaikan Tuhan. Untuk itu beta dan Bapak Ibu harus bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dan bersyukur dengan kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi beta dan Bapak Ibu. Dan ingat, beta dan Bapak Ibu harus terus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Harus menjalin relasi yang baik dengan sesama. Harus menjalin relasi yang baik dengan alam yang tidak bersuara ini. Karena suatu saat pun juga Tuhan akan pakai orang lain untuk membantu katong keluar dari persoalan hidup. Untuk itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati. Sebagaimana Tuhan bilang kepada Musa, bilang buat bangsa Israel berangkat.
beta dan Bapak Ibu terus berangkat menapaki hari-hari hidup ke depan. Jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan persoalan. Itu bagian dari perjalanan hidup beta dan Bapak Ibu. Itu bagian Bapak Ibu. Tapi yang pastinya seberat apapun pergumulan, Tuhan yang pernah kasih tinggal beta dan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan sayang katong semua. Amin.